Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kelompok 2 yang akan membahas algoritma penjadwalan first in, first out atau yang biasa disebut FIFO. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 2. Kenalin, aku Zaki dan bersama rekan-rekanku ada Fatin, Iqbal, Mahesa, Kausar, Yusar, dan Rasya. Oke, kita akan bahas apa aja sih pada video kali ini? Pada video kali ini kita akan bahas pengertian FIFO, karakteristik FIFO, kelebihan FIFO, kekurangan FIFO, contoh kasus dan perhitungan, dan juga kesimpulannya. Oke, di video udah ditampilin nih ilustrasi dari FIFO. Jadi FIFO itu bayangin aja kalau kamu tuh lagi ngantri di kasir supermarket. Orang yang datang pertama akan dilayani lebih dulu. Orang berikutnya harus menunggu di belakang sampai yang di depan selesai. Nah, begitulah sistem FIFO. Proses yang masuk duluan akan dieksekusi duluan. Karena sifat dari FIFO ini adalah non-preemptive, atau proses yang sedang berjalan tidak bisa disela atau diganggu oleh proses lain. Nah, tapi nih, kalau orang pertama yang ngantri itu belanjaannya banyak, maka orang yang di belakang itu harus menunggunya lama. Nah, inilah yang disebut dengan convoy effect. Untuk penjelasan yang lebih lanjut dan lengkap, yuk nonton videonya sampai habis. Oke, selanjutnya pengertian FIFO. FIFO sendiri merupakan kepanjangan dari first in, first out. FIFO merupakan sebuah algoritma non-preemptive yang prinsipnya seperti sebuah antrian yang sudah dijelaskan Zaki sebelumnya. Sebagaimana sifat dari non-preemptive sendiri, sistem operasi akan menyelesaikan terlebih dahulu proses yang sedang berjalan sebelum menjalankan proses yang lainnya. Oleh karena itu, proses di antrian belakang harus menunggu semua proses yang ada di depannya hingga selesai. Mari kita ilustrasikan seperti ini. Jadi, setiap proses akan disusun berdasarkan waktu kedatangannya sebelum akan dijalankan. Nah, ketika sudah disusun, proses yang pertama datang akan berjalan terlebih dahulu. Ketika proses pertama selesai, dia akan bergeser dan proses 2 akan mulai berjalan, dan begitu terus selanjutnya. Oke, selanjutnya ada karakteristik utama dari algoritma FIFO atau first in first out ini. Aku mengambil 3 karakteristik utama ya. Yang pertama itu ada bersifat non-preemptive, atau artinya itu tidak bisa disela. Berarti sekali sebuah proses mendapatkan jatah CPU atau yang sedang running, proses tersebut akan terus berjalan hingga ia selesai, atau hingga proses itu sendiri melepaskan CPU secara sukarela. Jadi layaknya sebuah antrian itu ya, tidak boleh ada selak antrian. Jadi yang pertama kali mengantri, maka ia yang pertama kali juga selesai diproses. Nah, CPU juga tidak bisa direbut oleh proses lain di tengah jalan, bahkan jika proses yang baru datang itu jauh lebih penting atau jauh lebih pendek. Proses yang sedang berjalan memiliki kekuasaan penuh atas CPU sampai ia selesai. Yang kedua, sederhana. Algoritma FIFO ini adalah algoritma penjadwalan yang paling sederhana dan paling mudah dipahami serta diprogram. Secara teknis, implementasinya hanya membutuhkan struktur data queue atau antrian biasa. Nah, ketika sebuah proses baru masuk yang statusnya ready, ia akan ditambahkan ke ekor atau tail antrian. Sedangkan ketika CPU menjadi bebas atau menganggur, scheduler akan mengambil proses dari kepala atau head antrian untuk dieksekusi. Nah, karena kesederhanaannya ini, beban kerja tambahan atau overhead untuk melakukan penjadwalan ini sangat rendah. Selanjutnya ada adil. Adil di sini berdasarkan urutan kedatangan. FIFO ini dianggap adil dalam artian bahwa setiap proses pasti akan mendapatkan gilirannya sesuai urutan kedatangannya. Tidak ada istilah prioritas atau pilih kasih dalam algoritma ini. Proses yang sudah lama menunggu dijamin akan dieksekusi sebelum proses yang baru datang. Oke, karena sebelumnya sudah diberikan ilustrasi bagaimana itu antrian data, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung rata-rata waktu menunggu. Bisa dilihat di sebelah kiri ada sebuah tabel dengan kolom proses, arrival time, dan juga burst time. Kolom proses berisikan banyaknya jumlah proses. Arrival time menunjukkan
kapan data itu masuk. Burst time menunjukkan berapa lama proses tersebut akan berjalan. Oke, kita ambil contoh. Proses P1, dia datang pada waktu 0 dan membutuhkan waktu untuk diproses selama 5. Dan P2, dia datang ketika waktu menunjukkan angka 1 dan membutuhkan waktu selama 3 waktu untuk diproses. Ketika dimasukkan ke dalam gancar, P1 menempati angka 0 dan P2, P3, P4, P5 menyesuaikan di sebelahnya dengan gambar kosong tanpa warna, itu artinya menunggu. Ketika proses P1 telah selesai, di mana membutuhkan waktu selama 5 waktu, P2 dapat diproses dan P3, P4, dan P5 menunggu P2 selesai diproses. Begitupun selanjutnya. Lalu untuk mencari waktu waiting time itu dengan cara bagaimana menghitung waiting time, yaitu dengan cara kapan si proses itu dimulai dikurangi dengan kedatangan si proses itu. Seperti contohnya P2. Dia mulai diproses ketika waktu menunjukkan angka 5. Sedangkan dia arrival time-nya itu 1. Maka 5 dikurangi 1 yaitu 4. Dia menunggu selama 4 waktu. Begitupun seterusnya hingga P5. Namun berbeda dengan P1, karena P1 arrival time-nya 0, jadi dia tidak perlu menunggu dan dia langsung segera diproses. Lalu bagaimana untuk mencari rata-rata waktu menunggu? Tinggal menjumlahkan jumlah dari waiting time. 4 ditambah 6 tambah 11 dan 12 menghasilkan 33. Setelah itu dibagi dengan jumlah banyaknya proses, yaitu ada 5 proses, P1 hingga P5. 33 dibagi 5 sama dengan 6,6. Kita akan membahas 3 keunggulan utama implementasi yang sederhana, aspek keadilan, dan minimnya kebutuhan hardware. Kelebihan yang pertama adalah kesederhanaan dan kecepatan implementasi. Logika FIFO sangat intuitif karena hanya mengikuti aturan yang pertama masuk, yang pertama keluar. Implementasinya di sistem operasi hanya memerlukan struktur data antrian biasa. Dampaknya kenapa? Algoritma ini memiliki overhead komputasi yang sangat rendah. Keputusan penjadwalan hanya melibatkan operasi penambahan dan penghapusan di ujung antrian. Kelebihan kedua adalah jaminan keadilan. Ini sangat penting dalam penjadwalan proses. FIFO memastikan bahwa setiap proses dijamin akan mendapatkan gilirannya. Proses yang menunggu paling lama pasti akan dieksekusi selanjutnya, sesuai prinsip first come first serve. Kelebihan ini secara efektif mencegah starvation atau kelaparan. Tidak ada proses yang diabaikan atau ditunda tanpa batas. Meskipun proses tersebut membutuhkan waktu eksekusi yang sangat panjang, semua diperlakukan sama berdasarkan waktu kedatangan. Kelebihan terakhir ini spesifik pada penggantian halaman. FIFO adalah algoritma yang tidak membutuhkan dukungan hardware khusus, berbeda dengan algoritma canggih lain seperti LRU yang harus melacak kapan halaman terakhir diakses suatu proses yang mahal dan kompleks. FIFO hanya perlu tahu kapan halaman itu masuk ke memori. Hal ini menjadikannya pilihan yang paling praktis dan paling mudah diterapkan pada sistem operasi manapun, terutama pada sistem yang sederhana atau memiliki keterbatasan sumber daya. Oke, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas kelebihan yang dimiliki oleh algoritma FIFO. Itu mungkin ada struktur data dasar, lalu logika intuitif atau mudah dipahami, dan jaminan giliran. Setiap prosesnya pasti akan dijalani. Namun di samping itu, algoritma penjadwalan FIFO memiliki kekurangan yang tersendiri. Yang pertama ada seperti convoy effect, yang dimana jika kita analogikan ini seperti kita sedang melakukan perjalanan di jalan sempit, lalu di depan kita itu ada truk atau bis gitu, yang seharusnya tidak ada pada jalanan yang sempit tersebut, sehingga menyebabkan mobil-mobil atau mobil kecil ataupun kendaraan seperti motor yang lebih kecil lainnya di belakangnya tertunda atau menjadi lambat gitu, dikarenakan adanya hambatan di depan tadi yang disebabkan oleh
truk atau mobil besar. Ini bisa diibaratkan seperti layaknya suatu proses yang besar, dan proses-proses selanjutnya hanyalah proses-proses kecil. Lalu ada yang kedua, ada tidak adil untuk proses pendek. Ini seperti mungkin ketika kita mau beli ke warung atau jajan ke warung, itu kita mengantri, namun yang di depan tuh belanjanya lebih banyak gitu, seperti belanja bulanan, sedangkan kita yang di belakang cuman hanya ingin membeli permen. Jadi singkatnya ini tidak adil karena tidak bisa fleksibel atau memprioritaskan yang kecil atau yang singkat terlebih dahulu untuk dilakukan eksekusinya. Lalu yang ketiga ada waktu tunggu rata-rata tinggi karena prosesnya harus menunggu antrian yang paling awal terlebih dahulu, maka rata-rata waktu tunggu bisa menjadi besar, terutama jika urutan prosesnya tidak seimbang. Jadi ada yang besar di depan dan kecil di belakang, ada yang kecil di depan dan di tengah ada yang besar, di belakangnya lagi ada yang kecil-kecil. Maka waktu tunggu rata-ratanya ini terbilang cukup tinggi dan tidak merata. Lalu yang keempat, tidak cocok untuk sistem interaktif, yang dimana pada sistem yang interaktif itu membutuhkan respon cepat gitu. Seperti halnya ketika teman-teman mengerjakan suatu tugas ataupun proses lainnya yang diperlukannya adanya multitasking dan ketergantungan data antar proses. Jadi jika teman-teman menggunakan algoritma penjadwalan FIFO, ketika teman-teman akan melakukan sebuah operasi atau pengerjaan suatu hal dengan respon yang cepat, teman-teman membutuhkan respon yang cepat, ketika menggunakan algoritma ini akan terasa lebih lambat dan bisa saja pekerjaan teman-teman menjadi terhambat. Lalu yang kelima ada tidak efisien untuk CPU time, yang dimana CPU itu bisa menjadi idle ketika proses yang sedang berjalan menunggu I/O terlalu lama. Jadi tidak hanya pada prosesnya saja, namun pada pendistribusiannya menunggu I/O itu juga bisa menjadi lama karena antrian tersebut dan proses yang tidak rata tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kekurangan algoritma penjadwalan FIFO. Boleh dilanjut ke teman saya. Jadi itu pembahasan tentang FIFO yang telah dijelaskan oleh teman-teman aku. Nah, aku bisa menyimpulkan kalau algoritma FIFO atau first in first out ini prinsipnya sederhana banget. Intinya, siapa yang datang duluan dia yang dikerjakan dulu. Mirip kayak orang sedang mengantri. FIFO ini juga bersifat non-preemptive. Artinya, kalau suatu proses sudah jalan, dia nggak bisa dihentikan sampai benar-benar selesai. Jadi proses lain harus sabar menunggu giliran. Sistem ini bisa dibilang adil karena semua proses pasti dapat kesempatan. Tapi kekurangannya kalau proses yang di depan itu lama, yang lain harus menunggu terlebih dahulu. Akibatnya waktu tunggu bisa jadi panjang dan sistemnya kurang efisien. Secara keseluruhan, FIFO cocok dipakai buat sistem yang sederhana dan enggak butuh prioritas tinggi. Tapi kalau buat sistem yang butuh respon cepat atau banyak proses barengan, algoritma ini kurang efektif. Jadi begitu kesimpulan yang bisa kami ambil. Oke, selesai sudah pembahasan kita soal algoritma penjadwalan FIFO. Jadi gimana nih teman-teman? Jadi lebih paham gak nih soal algoritma FIFO? Aku harap sih kalian lebih paham ya. Karena tadi kita tuh udah kupas tuntas mulai dari pengertian FIFO, cara kerja FIFO, karakteristik FIFO, terus cara menghitung waktu tunggunya, kelebihan dan kekurangannya juga. Jadi aku harap teman-teman dengan adanya video ini bisa lebih memahami dari algoritma FIFO itu sendiri ya. Tips dari aku biar mudah ingat FIFO, kalian ingat aja kalau FIFO itu sama dengan antrian di supermarket. Oke, sekian dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.